Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Komsos Paroki Kerapia dalam acara doa dan renungan malam. Sekarang marilah kita siapkan diri dan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada malam hari ini adalah tentang tubuh. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus merelakan tubuhnya dan darahnya untuk menjadi pemulih atas dosa-dosa kita, untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Kita pun diberikan oleh Allah anugerah tubuh yang sama dengan tubuh Yesus. Pertanyaannya, apakah kita juga mampu memperlakukan tubuh kita sebagai sarana kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri? Sekarang marilah kita hening sejenak, kita renungkan dan kita periksa batin kita. Apa yang sudah kita lakukan terhadap tubuh kita, bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Tuhan Allah telah menganugerahkan tubuh yang begitu sempurna bagi kita. Apakah kita sudah menjaganya dengan baik? Apakah aku selalu memperhatikan asupan gizi untuk tubuhku, olahraga untuk tubuhku, istirahat yang cukup untuk tubuhku? Atau aku selalu memforsir tubuhku untuk bekerja, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu? Apakah dengan segala yang ada di tubuhku, aku sudah berusaha berbuat baik kepada sesamaku dengan tutur kataku, dengan pikiranku, dengan sikap tubuhku, atau bahkan aku sering menyakiti hati orang lain? Allah, aku manusia yang lemah, aku manusia yang rapuh. Kadang aku tidak menghargai anugerah-Mu yang begitu istimewa ini. Namun kadang aku memanfaatkannya dengan berlebihan. Ampunilah aku ya Allah. Saat ini, aku bersimpuh di hadapan-Mu dan berseru kepadamu. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bacaan yang kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, sangat tidak mudah untuk memahami Injil yang baru saja kita dengarkan. Bukan hanya bagi kita, namun pengikut-pengikut Yesus yang mendengarkan dari Yesus sendiri pada waktu itu pun juga merasa kesulitan dan banyak yang mengalami gagal paham terhadap kata-kata Yesus ini. Maka pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita berusaha untuk mencoba memahami apa yang dimaksud Yesus dengan perkataannya ini. Tentang tubuh Yesus sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman, kalau kita cermati ditulis dalam keempat Injil. Jadi semuanya menuliskan tentang hal ini. Kalau ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas menuliskan hal ini dalam konteks perjamuan malam Paskah, di mana Yesus mengadakan perjamuan makan malam bersama murid-muridnya. Dan kita semua tahu bahwa orang-orang Yahudi setiap tahun mengadakan perjamuan malam Paskah. Dan aturan-aturan untuk menjalankan perjamuan ini semua mereka jalankan berdasarkan apa yang ada dalam kitab Keluaran bab 12. Yaitu di situ tertulis bahwa mereka harus menyediakan seekor anak domba jantan. Di situ tertulis pula syarat-syaratnya. Tidak boleh bercacat, umurnya harus setahun, dan kemudian anak domba ini harus disembelih, darahnya dioleskan pada palang pintu untuk membebaskan mereka dari kematian anak-anak sulung. Selanjutnya, daging anak domba ini harus dibakar, kemudian daging yang sudah dibakar atau dipanggang ini harus dimakan oleh seluruh anggota keluarga hingga habis. Nah, Yesus pun melakukan perjamuan malam Paskah bersama murid-muridnya. Namun, kalau kita perhatikan, ada yang berbeda perjamuan malam Paskah Yesus dengan perjamuan malam Paskah orang-orang Yahudi. Perbedaannya di mana? Kalau kita cermati, justru perjamuan yang diadakan Yesus itu tidak ada anak dombanya. Mengapa demikian? Padahal disyaratkan yang paling utama oleh kitab Keluaran untuk orang-orang Yahudi adalah menyediakan anak domba. Mengapa demikian? Karena Yesus sendirilah anak domba yang dikorbankan pada perjamuan itu. Yesuslah
anak domba Allah yang dikorbankan sebagai pemulih dosa-dosa kita semua. Kalau Yesus adalah anak domba yang dikorbankan, berarti Yesus pun juga memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh yang tertulis dalam kitab Keluaran. Darahnya harus dioleskan pada palang pintu untuk membebaskan mereka dari kematian anak sulung. Yesus pun mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membebaskan kita dari kematian akibat dosa-dosa kita. Orang Yahudi memanggang daging anak domba dan memakan daging itu bersama keluarga hingga habis. Dan Yesus pun memerintahkan kita untuk memakan tubuhnya agar kita beroleh hidup yang kekal. Kita temukan satu relasi. Kita lihat di Injil Yohanes. Injil Yohanes agak berbeda karena Injil Yohanes tidak menceritakan tentang perjamuan malam terakhir, perjamuan malam Paskah. Justru perintah Yesus untuk memakan tubuh dan meminum darahnya dituliskan dalam rangkaian ketika Yesus mengadakan pengajaran-pengajaran kepada para pengikutnya. Jadi ini kisah tentang roti hidup ini setelah Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus berbicara tentang roti hidup ini, dan di sini Yesus membandingkan dirinya dengan roti mana. Roti mana, kalau kita baca di kitab Keluaran, itu adalah roti yang diturunkan Allah dari surga untuk menjadi makanan bagi orang-orang Yahudi orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka berada di padang gurun. Memang ada persamaan antara roti mana dan roti hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana kedua-duanya berasal dari surga dan kedua-duanya adalah benar-benar makanan. Namun ada bedanya. Kalau roti mana ini adalah makanan jasmani, di mana semua orang yang memakannya pada akhirnya akan tetap mengalami kematian. Roti hidup adalah roti makanan rohani, di mana semua orang yang memakannya tidak akan mengalami kematian, tapi akan mengalami hidup yang kekal. Dan roti mana diberikan Allah kepada orang-orang Israel ketika mereka berada di padang gurun. Roti hidup diberikan oleh Allah kepada kita yang masih berada dalam persiaran hidup di dunia ini. Jadi bisa kita lihat bahwa pemberian tubuh Yesus ini begitu sangat luar biasa, merupakan bentuk ungkapan kasih yang begitu besar dari Yesus untuk kita. Namun pertanyaannya, mengapa Yesus harus memberikan tubuhnya? Tidak hanya cukup memberikan sabdanya, memberikan teladannya untuk kita ikuti, tapi harus tubuhnya. Di sini mungkin Yesus ingin menyadarkan kepada kita bahwa tubuh ini merupakan satu anugerah yang begitu luar biasa dari Allah. Mengapa bisa demikian? Kalau kita lihat di kitab Kejadian tentang kisah penciptaan, maka kita akan melihat proses Allah menciptakan dunia ini. Setelah menciptakan, Allah selalu melihat hasil ciptaannya sebagai satu hal yang baik. Allah menciptakan terang dan Ia melihat terang itu baik. Allah menciptakan cakrawala dan Allah melihat cakrawala itu baik. Allah menciptakan tumbuhan dan Allah melihat tumbuhan itu baik. Namun ketika Allah menciptakan manusia dan Ia melihat manusia bukan hanya sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Kita manusia, tubuh kita diciptakan Allah sungguh amat baik. Mengapa bisa demikian? Karena tubuh kita diciptakan secitra dengan Allah sendiri. Maka kita harus
berusaha untuk menjaga dan memelihara anugerah Allah ini dengan sebaik mungkin. Walaupun tubuh kita ini diciptakan dari debu tanah, namun Allah memberikan keistimewaan bahwa tubuh yang fana ini bisa menerima nafas hidup dari Allah sehingga kita bisa hidup. Yang artinya kita bisa menerima rahmat rohani dari Allah. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki tubuh yang sempurna ini, selain mampu menerima rahmat Allah, diharapkan juga bisa menjadi saluran kasih untuk sesama kita melalui tubuh kita. Persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yesus melakukannya sungguh sangat tuntas, sungguh sangat sampai istilahnya sampai sehabis-habisnya. Semua diberikan kepada kita. Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus telah memenuhi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu? Memang tidak mudah, apalagi pada zaman sekarang. Banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita menyalahfungsikan tubuh kita. Banyak sekali orang dan mungkin kita sendiri yang menggunakan tubuh ini hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Misalnya ada orang yang memforsir diri untuk bekerja sedemikian keras sehingga lupa makan, lupa istirahat untuk mencapai satu prestasi atau penghasilan tertentu. Sebaliknya ada orang yang begitu terobsesi dengan penampilan sehingga mereka membelanjakan uang sebegitu banyak demi untuk terlihat paling wah, paling cantik, paling elegan di antara yang lain. Ada pula orang yang mencari kenikmatan dari makanan, sama sekali tidak memperhatikan asupan gizi, hanya makan untuk kenikmatan. Dan yang lebih ekstrim ada orang yang rela memperjualbelikan organ tubuhnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, atau bahkan menjual organ tubuh orang lain. Ini sungguh sangat menyalahfungsikan anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa bagi kita. Tidak perlu kita harus mati di kayu salib seperti Yesus. Tidak perlu kita sampai tubuh kita harus disiksa sedemikian rupa. Kita belajar mulai dari hal-hal kecil untuk penyerahan diri yang sepenuhnya kepada keluarga kita. Sakramen pernikahan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan diri kita, tubuh kita seutuhnya untuk pasangan kita. Dan ketika sudah ada anak-anak, kepada anak-anak kita pula. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, terjadilah sakramen Ekaristi. Ketika kita mampu menyerahkan tubuh kita untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, maka kita pun menciptakan Ekaristi kecil dalam keluarga kita sendiri. Dan ketika kita sudah mampu menghayati Ekaristi kecil ini, tentunya akan lebih mudah untuk menghayati Ekaristi Kristus sendiri. Sekarang marilah kita berusaha. Anda dan saya sama-sama berusaha bagaimana kita menghargai tubuh kita, bagaimana kita memfungsikan tubuh kita sebagaimana mestinya, bagaimana kita menjadikan tubuh kita sebagai penerima rahmat dan juga sebagai saluran rahmat bagi orang lain. Mari kita renungkan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang marilah kita satukan segala rasa syukur dan permohonan kita di hadapan Allah. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Mulai dari pagi kami membuka mata hingga pada saat ini. Terima kasih atas bimbingan-Mu dalam segala pikiran, tutur kata maupun tingkah laku kami. Ampunilah kalau
Kadang kami mengacuhkan bisikan roh-Mu dan lebih senang membiarkan diri kami terlena oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang merusak tubuh maupun rohani kami. Saat ini ya Bapa, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mau buka diri dan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah kehendak-Mu juga menjadi kehendak kami, sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu. Bantulah kami untuk menjaga kemurnian tubuh kami dan menjadikan tubuh kami bukan hanya sebagai penerima rahmat dari-Mu, melainkan juga sebagai sarana berbagi kasih untuk sesama kami. Kami juga berdoa bagi semua saudara kami yang telah meninggal. Marilah kita kenang saudari-saudara kita yang telah berpulang kepada Bapa. Bapa, saudari-saudara kami ini telah terpisah dari tubuh jasmani mereka. Namun kami yakin berkat roti hidup yang mereka santap saat mereka masih hidup di dunia ini, saat ini mereka masih hidup secara rohani. Maka Bapa, biarlah kerahiman-Mu mengatasi segala kerapuhan mereka selama hidup di dunia ini dan memberikan kepada mereka kedamaian dan kebahagiaan bersama-Mu di surga. Bapa, saat ini kami ingin melepaskan segala lelah dan penat kami. Izinkanlah kami beristirahat dengan nyenyak malam ini dan besok pagi kami bisa kembali berkarya untuk kemuliaan-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, juga anak-anak, dengan demikian doa dan renungan kita pada malam hari ini telah selesai. Saat ini marilah kita siapkan hati untuk bersama-sama memohon berkat dari Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua orang yang kita doakan dan istirahat kita pada malam hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam.